Halo semua, perkenalkan, nama saya Idonia Helaha. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon, Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk kalian semua, kira-kira ada organisme apa saja yang ada di Laut Banda, dan lagi bagaimana pola penyebarannya. Video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan akhir dari mata kuliah Ekologi Laut Dalam. Oke, stay tune. Yang pertama, di mana Laut Banda dan apa itu Laut Banda? Laut Banda terletak tidak jauh dari Kepulauan Maluku dan masih menjadi bagian dari Samudra Hindia, namun terpisah oleh beberapa pulau besar dan kecil, serta Laut Halmahera dan Laut Seram. Luas dari Laut Banda bahkan bisa mencapai 500.000 km persegi. Terdapat palung juga loh di Laut Banda. Palung Banda termasuk palung yang paling dalam di Indonesia, yakni mencapai lebih dari 7.000 meter di bawah permukaan laut. Tahu dong palung itu apa? Palung merupakan sebuah jurang yang berada di dasar laut, dan tepatnya palung Banda ini terletak di sebelah tenggara dari Pulau Banda atau di bagian barat Kepulauan Kai. Setelah ini saya akan menunjukkan satu video untuk teman-teman semua supaya teman-teman dapat gambaran, oh kira-kira ekologis daripada dasar Laut Banda itu seperti apa. Oke, stay tune. Gimana tadi videonya? Kira-kira teman-teman ngeliat apa aja di sana? Nah, untuk ekologisnya tadi teman-teman pasti lihat dong, ada kayak karang atau coral branching, coral massif, ada juga coral encrusting, ada juga coral folios dan lain sebagainya. Tapi yang di dasar Laut Banda itu bukan cuma ada karang, ada juga substrat berpasir dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita akan masuk untuk kira-kira spesies-spesies apa atau famili-famili apa aja yang ada di dasar yang hidup di dasar Laut Banda. Mari kita lihat. Oke, ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Munira Ohorela tahun 2019 tentang studi ekologi gastropoda di perairan pantai Laut Taka, Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Oke, jadi ini tentang gastropoda. Jadi ada Turbinidae, ada Bursidae, ada Ceritidae, ada Chonidae, ada Cyprinidae, ada Fasciolaridae, Nasaridae, Samainidae, Natisidae, Strombidae, Trochidae, Costellaridae, dan Muricidae. Kira-kira contoh-contoh atau jenis-jenis spesies lebih spesifiknya itu ada ini, Bursa cruentata, Conus figulinus, Pseudovertagus nobilis, dan Strombus sp. Selanjutnya, kira-kira pola penyebarannya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, pola penyebarannya itu mengelompok. Kenapa sih mengelompok? Ini disebabkan oleh sifat spesies yang gregarius atau bergerombol, atau adanya keragaman atau heterogen habitat sehingga terjadi pengelompokan di tempat lain yang terdapat bahan makanan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rudy pada tahun 1999 juga menjelaskan bahwa pola penyebaran mengelompok menandakan bahwa hewan tersebut hanya dapat hidup di habitat-habitat tertentu saja dengan kondisi lingkungan yang cocok. Terjadinya pola penyebaran berkelompok dari individu dimungkinkan dapat terjadi karena adanya kecenderungan pengelompokan untuk melindungi diri. Adanya proses regenerasi yang stabil sehingga mengakibatkan hadirnya beberapa kelompok umur dalam suatu populasi. Lingkungan seragam dan tidak terjadinya persaingan yang keras antara individu di mana terdapat antagonis yang positif yang mendorong pembagian ruang yang sama. Pola penyebaran ini juga diduga terjadi akibat persaingan yang ketat antara individu-individu dalam mendapatkan sumber makanan berupa bahan organik yang terdeposit dalam substrat. Oke, itu tentang gastropoda. Lalu, apa cuma ada gastropoda di dasar Laut Banda? Oh tidak, ada juga
Echinodermata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asetiastuti dan I. Wirawati 2018, juga menjelaskan atau menemukan beberapa kelas famili dari spesies-spesies. Misalnya, ada Goniasteridae, spesiesnya Chromia indica. Kemudian ada juga dari kelas Opidiasteridae, spesiesnya Lynchia multiflora. Untuk kelas Opiroidea, ada spesies Opiotrix sp, Opiotrix nereidina, Opiotrix ciliaris, Opiotrix rhabdota, Opiotrix deceptor, Macropiotrix longitudina. Oke. Lalu kira-kira spesiesnya, loh kalau sebut kayak gini kan pasti nggak tahu ya spesiesnya kayak gimana. Oke, saya punya gambarnya. Nah, yang pertama ada Chromia indica dari kelas Asteroidea. Habis itu ada juga Opiotrix nereidina. Ada juga Opiotrix ciliaris. Dan yang terakhir untuk Echinodermata ada Temnopleuridae. Echinoidea maksud saya. Lalu pasti pertanyaannya lagi, distribusinya kayak gimana? Mari kita lihat. Untuk pola penyebarannya, spesies Echinodermata yang ditemukan di Laut Banda yang terdaftar di sini dibagi menjadi 3 kedalaman utama. Epipelagik, mesopelagik, batipelagik. Udah tahu dong epipelagik, mesopelagik sama batipelagik? Nah, pada tabel yang pertama tadi ditemukan dari kisaran zona mesopelagik dan batipelagik. Di sisi lain, semua spesies dari data RCO Revcol ditemukan dari kedalaman epipelagik bahkan lebih dangkal. Spesies Holoturidea yang menghuni bagian bawah yang lebih dangkal dibanding kelas Echinodermata lainnya. Berdasarkan sejumlah spesies Echinodermata yang mendiami perairan yang lebih dalam, Ophiuroidea memiliki keanekaragaman spesies berlanjut ke Asteroidea, Crinoidea, Echinoidea masing-masing. Oke. Ini menegaskan bahwa spesies Echinodermata memiliki kisaran penyebaran yang luas habitatnya dari perairan dangkal sampai yang terdalam dalam laut seperti Palung Banda. Oke, jadi kira-kira itu saja organisme yang menghuni dasar dari perairan Laut Banda. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya harap ini bermanfaat untuk kita semua untuk menambah wawasan kita dan mengetahui, oh seperti ini kira-kira organisme dan distribusinya. Dadah, thank you for watching this video.